Landasan Yuridis Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Dita Anjarwati, absen 3 dengan NIM 240106302885. Halo, nama aku Nadara Ramelia, absen 20 dengan NIM 240106303303. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Indrawan, absen 31 dengan NIM 240106303314. Halo, nama aku Sfania Halimatusara, absen 37, NIM 240106303320. Halo, nama aku Almas Mufidah, nomor presensi 40 dengan NIM 240106303323. Landasan yuridis pendidikan merupakan dasar tumbuhan secara hukum yang dipandang sebagai aturan baku dan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini, kegiatan dalam pelaksanaan pendidikan. Tumbuhan secara hukum pendidikan Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945, Sidiknas, dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan. A. Undang-Undang tentang Pendidikan Dasar. Jadi, undang-undang dalam landasan yuridis pendidikan ini tuh bertujuan untuk menjamin hak setiap warga negaranya dalam memperoleh pendidikan yang layak serta menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata. Terus juga sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan, mengatur hak dan kewajiban seluruh pihak yang terkait serta memastikan pendidikan ini berjalan sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Terus juga meliputi jaminan kesetaraan akses pendidikan, dasar hukum dalam menyelesaikan masalah, serta meningkatkan mutunya pendidikan itu tersebut. Nah, undang-undang dalam pendidikan ini tuh ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ini tentang Sidiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, di mana pendidikan ini adalah hak setiap warga negara dan merupakan tanggung jawab sebuah negara. Terus juga ternyata tuh sekolah dasar merupakan jenjang yang wajib dan harus ditempuh oleh seluruh anak di Indonesia. Dan pendidikan ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Terus yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ini tentang guru, di mana guru ini sebagai tenaga profesional yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogik. Dan juga guru ini berperan sebagai pendidik yang mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih serta mengevaluasi peserta didiknya. Yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ini tentang pemerintahan daerah, di mana mengatur bahwa pendidikan dasar ini merupakan kewenangan pemerintahan daerah dan juga pemerintah daerah ini bertanggung jawab atas pembiayaan dan penyelenggaraan sekolah dasar. B. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Selain undang-undang, regulasi pendidikan dasar juga diperkuat melalui berbagai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud. Yang pertama, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Pembelajaran di SD menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pendekatan saintifik, yang dimana menekankan peran aktif peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua ada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, di mana sekolah wajib menyelenggarakan kegiatan belajar minimal 5 hari dalam seminggu untuk memberikan ruang lebih bagi pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi bagian utama dari kurikulum sekolah dasar. Dan yang terakhir ada Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang kompetensi inti dan dasar dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menyesuaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar agar sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan global. Pembelajaran ini berbasis proyek dan tematik. C. Standar Nasional Pendidikan atau SNP.
Standar Nasional Pendidikan atau SNP merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh sistem pendidikan di Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 yang meliputi 1. Standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar ini mengatur hasil akhir yang harus dicapai oleh peserta didik seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua ada standar isi. Standar isi mengatur kurikulum dan mata pelajaran di sekolah untuk memastikan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Yang ketiga ada standar proses. Standar proses adalah bagian dari Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang mengatur bagaimana pembelajaran berlangsung di dalam kelas, seperti metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang keempat ada standar penilaian. Standar ini untuk mengatur sistem evaluasi dan asesmen peserta didik. Selanjutnya yang kelima ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar ini memastikan guru memiliki kualifikasi guru yang berkualitas dan kompetensi yang sesuai. Yang keenam ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh setiap institusi pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Contohnya adalah sekolah wajib memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Yang ketujuh, ada standar pembiayaan atau anggaran pendidikan untuk keberlangsungan pendidikan. Dan yang terakhir adalah standar pengelolaan atau tata kelola sekolah berbasis manajemen berbasis sekolah. Jadi, itulah 8 standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah di Indonesia. Dengan SNP, diharapkan pendidikan kita semakin berkualitas. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi, landasan yuridis pendidikan di Indonesia yang berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta diimplementasikan melalui Sisdiknas dan berbagai Permendikbud membentuk kerangka kerja yang komprehensif untuk penyelenggaraan pendidikan. Peraturan ini mencakup pendekatan saintifik dalam pembelajaran, penekanan pada pendidikan karakter, jadi penyesuaian kurikulum dengan perkembangan zaman, dan 8 standar nasional pendidikan yang menjamin kualitas di berbagai aspek. Keseluruhan landasan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang terarah, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman demi menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter.